literasi kita terhadap literasi kita terkait dengan regulasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan mudah-mudahan kita tidak akan banyak waktu untuk eh, pertemuan ini. Kita hanya waktunya 1,5 jam, maka mari kita maksimalkan waktu 1,5 jam itu untuk menambah informasi, menambah pemahaman kita agar kita bisa merespon segala kebijakan dari pemerintah dengan baik. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih Bu Najmi, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar dengan program B-Reader. Jadilah pembaca yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yun Yun. Semoga dengan lebih aktifnya kegiatan apaksi ini, dengan kegiatan B-Reader ya, kita semua pengawas bisa update dengan regulasi-regulasi yang terbit di pemerintahan, dan itu yang akan kita terapkan, kita implementasikan ke madrasah atau sekolah binaan. Terima kasih. Ini Pak Dr. Nasi mau share flyer dulu. Gambar sudah muncul. Layar kelihatan ya, Bu Nazmi? Belum. Oh, belum. Bentar ya. Sudah terlihat. Apaksi membangun visi pengawas. Oh, videonya, maksudnya videonya belum tampak. Oh ya. Oh. HP. Bu Nazmi, dilanjut. Oke, ini sudah selesai ya? Oke, Belum. masih mau ditayangkan Pak Ahmad Nasi? Sebentar ya. Ini kayaknya ada gangguan. Tadi malah lancar. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak peserta webinar yang hadir saat ini sudah mencapai berapa ini ya? Sudah lumayan banyak ya. Sambil menunggu video yang akan ditayangkan, sudah 85 peserta ya. Mudah-mudahan kita peserta akan bertambah terus ya. Pengawas kita akan semangat mengikuti ini sehingga menjadi pengawas yang literasi yang update dengan regulasi. Bisa Ustadz Nasi? Oke, sebentar lagi ya.
Sudah diklik? Baik, ini sepertinya terkendala ya, Pak Nasihi ya. Ya, terkendala ini tadi. Mungkin nanti ya Ya, di oke. sela-sela waktu kita bisa tayangkan ya. Eh, eh, bisa stop share ya. Eh, Mohon maaf, peserta webinar ini agak ada terkendala, jadi tidak lancar mutar videonya. Terima kasih Pak Nasihi ya. Acara berikutnya adalah eh, acara inti ya, tanpa berlama-lama. Mari kita lanjutkan acara webinar ini dengan mengundang narasumber yang pertama, yaitu Dr. Siti Nurhidayati MPD. Bu Najmi, Sebelum mohon maaf. beliau Bu Najmi, ya. yang pertama presentasi Pak Dr. Nasihi dulu. Siapa? Pak Nasihi dulu. Iya. Oh iya, baik. Ya, bab 1 ya. Oke. Untuk narasumber yang pertama, kami persilahkan Pak Dr. Ahmad Nasihi MT MPD. Sebelum dipaparkan materinya, baik saya akan bacakan biodata dari narasumber. Nama lengkap Dr. Ahmad Nasihi MT MPD. Ya. Pekerjaan pengawas madrasah dan dosen UIN Seizu Purwokerto. Alamat kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Jalan Hajah Tuti Alawiyah nomor 2 Pejaten Pasar Minggu, Provinsi DKI Jakarta. Nomor handphone 0812 889 05399. Pendidikan kita bacakan dari S1 saja ya. S1 PAI UIN Seizu Purwokerto. Rupanya Pak Dokter ini mengajar di alumni S1-nya ya di UIN Seizu Purwokerto. S2 Magister Pendidikan di STI Ganesha Jakarta. Kemudian S3 PAI di Universitas Islam Jakarta. Dan sekarang masih ongoing S2 PEP di UNJ. Wah, semangat belajar ya Pak Dr. Nasihi. Kemudian pendidikan non formal adalah Diklat Calon Pengawas tahun 2020 yang diadakan oleh Pusdiklat Jakarta, Training Fasilitator Provinsi PKB GTK yang diadakan oleh Direktorat GTK Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022, Training Calon Instruktur Nasional POP Ma'arif yang diadakan oleh LP Ma'arif Jakarta tahun 2022, kemudian Training Calon Instruktur Nasional PKB Guru PAI yang diadakan oleh Direktorat GTK Kementerian Agama RI tahun 2023, Training Calon Tutor Moderasi Beragama yang diadakan oleh BDK Jakarta tahun 2023. Untuk riwayat pekerjaannya nih sangat banyak ya Pak Dr. Ahmad Nasihi, sangat aktif ya pekerjaannya sebagai konsultan, dosen, guru, pengawas madrasah, dan narasumber atau instruktur di mana-mana. Ini banyak ya, tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga sebagai penulis buku dan penulis modul. Kemudian juga penulis majalah dan koran ya. Pak Dr. Ahmad Nasihi ini benar-benar kreatif ya sehingga memperoleh prestasi sebagai pengawas berprestasi tingkat nasional tahun kemarin. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Pak Dr. Ahmad Nasihi untuk menyampaikan paparan materi yang pertama. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Yun Yun selaku Ketua Umum APAKSI,
Yang saya hormati Ibu Nur Hidayat Dr. Siti Nur Hidayati, selain sebagai pembicara pada hari ini, beliau juga adalah bendahara umum. Ya, yang saya hormati juga moderator Ibu Nazmi Ulia, Bapak Muhammad Amin selaku pendiri dari Apaksi, dan sahabat-sahabat pengawas semua, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Pertama kali saya ingin menyampaikan salam kembali, rasanya tidak mantap tadi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, para pengawas, para kepala madrasah, Bapak dan Ibu guru semua yang hadir di sini, tentu ini merupakan pertemuan yang berharga, terutama karena terjadi di bulan Ramadan, tentunya bagi seorang Muslim sedang berpuasa. Mudah-mudahan pertemuan atau silaturahim ini menambah investasi amaliyah Ramadan kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non-muslim tentunya ini juga merupakan kesempatan bahwa di alam moderasi Indonesia yang sangat kental dengan toleransi, pasti kita merasakan kehidupan yang sangat harmoni, ya, kehidupan yang tenang meskipun dalam konteks perbedaan yang gitu sangat beragam. Tapi justru perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi dan bangsa ini bergerak secara kolektif, ya, maju bersama di atas landasan komitmen kebangsaan, anti kekerasan, saling toleransi, dan familiar terhadap budaya yang ada. Bapak Ibu, para pengawas, para kepala madrasah, dan teman-teman guru, pertama tentu saja dengan regulasi deep learning kita menyambut dengan bahagia dan gembira karena yakin deep learning ini adalah sebuah ikhtiar dari pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Meskipun tentu saja bahwa konsep-konsep yang terkait dengan pendidikan tentu tidak akan pernah sempurna, karena dinamika di dunia pendidikan juga tidak akan pernah selesai. Ya, pendidikan adalah sebuah ruang yang sangat memungkinkan terjadi perubahan, dan memang perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Bahkan yang pasti berubah, yang pasti terjadi dalam kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Sahabat-sahabat semua, ketika saya membaca buku naskah deep learning, ada sesuatu yang agak berbeda dari naskah ini, bahwa banyak sekali referensi justru yang diambil dari para tokoh Indonesia, juga tokoh lintas agama, dan jarang sekali diambil referensi-referensi utama dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa ternyata tokoh-tokoh Indonesia ya sudah menjadi tuan rumah pemikiran dalam berbagai konsep pendidikan dan menjadi acuan bagi semua orang yang ingin melakukan ikhtiar pendidikan yang lebih baik. Nanti akan kita lihat ya bagaimana naskah ini ternyata diambil dari para tokoh agama, baik tokoh Islam maupun mungkin Kristen dan mungkin tokoh-tokoh yang lain. Dan kemudian juga tidak terlalu barat-minded, meskipun ada satu acuan yang saya lihat di dalam
buku ini, naskah akademik ini banyak sekali mengacu kepada deep learning yang sudah dilakukan di Norwegia. Nanti akan kita lihat bagaimana keluasan dari naskah akademis atau naskah akademis dari deep learning ini disusun oleh tim dari Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu. Kemudian saya juga tertarik dengan deep learning yang lahir kemudian bersamaan dengan kurikulum Cinta setelah kurikulum Merdeka sebelumnya sudah kita implementasikan di masing-masing sekolah. Ada sebuah seloroh bahwa sekarang kurikulum Merdeka kita sudah berubah menjadi kurikulum Cinta yang mendalam. Ya. Ada kurikulum Cinta di sana, kemudian ada deep learning sebagai salah satu pendekatan, karena kita mesti menghindari miskonsepsi. Jangan sampai deep learning dianggap sebagai sebuah kurikulum. Jadi deep learning hanya sebuah pendekatan dalam pembelajaran, bukan kurikulum seperti kurikulum Merdeka. Dan ini pasti nanti akan memberikan kontribusi yang lebih dalam terhadap bagaimana manusia Indonesia, anak-anak kita belajar dengan mengandalkan potensi yang dibawanya, kemudian potensi itu bisa berkembang dalam pendidikan yang student center learning, ya, berpusat kepada siswa, juga pemberian keluasan kebebasan bagaimana potensi itu berkembang. Ini nanti yang akan menjadi entry point barangkali dalam deep learning. Sahabat-sahabat semua, coba saya akan sampaikan ini melalui PPT yang sudah saya buat. Sudah kelihatan ya, Bu Najwa ya? Sedang proses. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Di slideshow saja, Pak, biar besar. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Saya mencoba untuk membedah naskah akademik pembelajaran mendalam dari naskah aslinya yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentunya yang saya bahas nanti juga ketika saya menampilkan naskah akademiknya kemudian saya menanggapi, itu tentu saja adalah persepsi pribadi yang boleh jadi berbeda dengan tanggapan dari teman guru atau pengawas semua. Karena saya yakin kita akan selalu memiliki perbedaan pandangan terkait dengan satu hal, termasuk dalam menanggapi, mempersepsikan tentang deep learning ini. Dalam naskah akademik yang pertama, saya membaca satu latar belakang, ya, bahwa deep learning ini dilatar belakangi oleh
adanya fakta bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata di seluruh pelosok tanah air. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan pemberlakuan kurikulum merdeka, pelaksanaan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah, bahkan perubahan mekanisme akreditasi yang lebih substansial. Akan tetapi, upaya tersebut masih belum cukup untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sehingga ini diperlukan sebuah inisiatif atau upaya ikhtiar yang lebih kuat, kreatif, dan inovatif untuk mengakselerasi dampak pendidikan melalui berbagai pendekatan pembelajaran, yang salah satunya pendekatan deep learning, yang selanjutnya kemudian disebut dengan pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip dalam pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini, yaitu pendidikan atau pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini tadi barangkali yang sempat saya singgung, bahwa di dalam menuangkan landasan filosofis, buku ini ternyata banyak sekali mengambil landasan filosofis dari pemikiran para tokoh pendidikan di Indonesia. Ya, di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo, Syekh Adjarnuji, ini pengarang buku Ta'lim Muta'alim, kemudian Ki Hajar Dewantoro, dan Romo YB Mangunwijaya. Tentu tidak saya masukkan semua, tapi ini untuk menunjukkan bahwa deep learning ini banyak diinspirasi oleh para tokoh pendidikan Indonesia. Inilah kemudian yang menginspirasi munculnya deep learning yang didasarkan pada 3 prinsip, yaitu mindful learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning. Kemudian ini ada sejarah deep learning ya sedikit. Jadi fase pertama tahun 70-an istilah PM dikaitkan dengan teori PM dan teori pembelajaran dangkal. Jadi pembelajaran dangkal itu adalah pembelajaran yang banyak menghafal, kemudian siswa banyak dicekoki oleh materi-materi yang bersumber dari guru ansih, ya, dengan metode ceramahnya dan sebagainya. Dalam fase ini ditemukan bahwa pengembangan kemampuan membaca teks, ya, dengan PM yang memahami makna, menghubungkan ide, dan melihat pada konteks yang lebih luas lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran dangkal. Nah, baru pada fase kedua, yaitu 1990, 2000 sampai 2000-an, pemikiran bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan yang dipengaruhi oleh teori konstruktivisme Jean Piaget dan Vygotsky membuat gagasan tentang PM. Fase ini mempopulerkan metode pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan berbasis masalah. Kita juga masih ingat pada tahun 90 itu muncul seorang pemikir pendidikan yang sangat radikal, yaitu Paul Freire, yang membuat buku Pedagogy of the Oppressed, pendidikan bagi orang-orang tertindas, yang mencoba membuka bahwa anak itu bukan seperti gelas kosong yang kemudian diisi oleh gurunya, tapi anak adalah seseorang yang memiliki potensi bawaan bakat yang sejak lahir. Artinya dia tidak kosong, hanya perlu diisi dan kemudian dikembangkan potensinya. Nah, ini kemudian maka muncul ya pembelajaran yang berbasis proyek, kolaboratif, berbasis masalah, dan seterusnya. Kemudian pada fase akhir dalam era modern 2010 hingga saat ini dilakukan integrasi teknologi pendidikan untuk mendukung PM dengan menggunakan simulasi, pembelajaran berbasis permainan, dan pembelajaran berbasis data. Ya, paling mutakhir, PM mencakup isu-isu global seperti keberlanjutan, literasi digital, dan pembelajaran sosial emosional. Bahkan dari sejarahnya sebenarnya, deep learning itu kan sebenarnya dulu itu diambil dari pemikiran komputer, ya.
Jadi komputer itu memiliki sebuah komponen yang namanya deep learning. Itu hampir sama dengan computational thinking, berpikir cara komputer. Cuman kalau deep learning itu melakukan sebuah semacam algoritma satu arah ya, dari berpikir deduktif kemudian diurai. Kalau dalam bahasa komputasional itu apa yang disebut dengan dekomposisi atau mengurai dari sesuatu yang umum kemudian lebih khusus, lebih detail, lebih rinci, sampai kemudian tidak ada lagi pertanyaan karena semuanya sudah dijelaskan dari decomposition atau merinci sampai pada akar-akarnya, pada hal yang sangat spesifik. Ya tentu di computational itu ada beberapa model ya, model berpikir yaitu decomposition, kemudian pattern recognition, kemudian ada juga yang disebut dengan abstraksi dan algoritma. Tentu kita tidak akan bahas panjang, tapi ini hanya menghubungkan bahwa dulunya awalnya deep learning itu adalah cara berpikir komputer. Kemudian ini yang saya sebutkan, ini cara berpikir komputer ya secara berangsur-angsur tidak akan saya sebutkan. Tapi kemudian Michael Fullen mengaitkan konsep pembelajaran mendalam dengan inovasi pendidikan, menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Kemudian ini masih landasan teoritis ya. Saya kira kita tidak membaca secara detail, tapi pada prinsipnya bahwa PM menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, masing-masing berkontribusi dalam memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan mendalam. Kita mengerucut kepada bagaimana kulit dan kedalaman dari deep learning ya. Kita mulai dari definisi pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, pembelajaran, pertama mindful learning, artinya pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna, meaningful learning, dan menggembirakan joyful learning melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga ini tentu dilakukan secara simultan, holistik. Ini ya deep learning dengan 3 prinsipnya, yaitu berkesadaran, mindful, ya, bermakna, meaningful, dan menggembirakan. Secara konsep bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berkesadaran atau mindful learning tentu harus tercipta kenyamanan peserta didik dalam belajar. Fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nanti mungkin secara detail bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Dr. Inung ya. Nanti saya kelamaan kalau sampai menjelaskan implementasi atau aplikasinya dalam proses pendidikan. Kemudian yang dimaksud dengan bermakna meaningful learning artinya apa? Bahwa pembelajaran itu terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Karena kadang tidak terjadi transfer, yang ada stagnasi pada diri siswa. Kemudian peningkatan kompetensi. Setelah terjadi transfer, ada peningkatan kompetensi. Ya, kemudian ia harus kontekstual, ya, atau relevan dengan kehidupan nyata. Ya, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Kemudian menggembirakan, ya, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik. Dulu kita banyak mengenal model-model pembelajaran, diantaranya adalah PAIKEM ya,
pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ada yang suka menambahkan gembira dan berbobot ya. Jadi paikem gembrot ya, istilahnya. Atau ada CBS dan seterusnya. Kemudian ini adalah landasan sosiologisnya. Intinya bahwa hakikat pendidikan yang dimanifestasikan dalam proses PM sangat berkaitan erat dengan kepentingan nasional, terutama keberadaan dan kondisi bangsa yang majemuk terdiri atas sebagai suku, ras, budaya, dan bahasa yang perlu dibangun menjadi bangsa yang maju dan berjati diri. Artinya bahwa kita sadar betul bahwa pendidikan inilah yang nanti akan menjadi sumber pembangunan manusia. Pendidikan inilah yang nanti akan memberikan corak terhadap seperti apa dan bagaimana bangsa ini nantinya. Kemudian PM untuk mencapai penguasaan sejati pengetahuan bersama pengalamannya dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan. PM juga sebagai fondasi ekosistem pendidikan. Ya, hakikat PM akan terwujud dalam fungsi dan peran semua komponen, mulai dari sistem terkecil di kelas sampai sistem terbesar. Bapak Ibu, ini kira-kira garis besar pembelajaran mendalam ya. Pertama dari dimensi profil lulusan, kemudian yang kedua prinsip pembelajaran tadi sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana pengalaman belajarnya, kemudian bagaimana kerangka pembelajaran. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi saja karena nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Inung, karena itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam di dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama terkait dengan kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kita lihat bahwa 8 dimensi profil lulusan dari deep learning ini, yang pertama dua dari profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma di sana ada tambahan dan berakhlak mulia. Kemudian dari kemandirian. Jadi 2 dari 6 profil Pancasila itu dijadikan sebagai dimensi profil lulusan. Walaupun yang lainnya juga ada ya, seperti berpikir kritis atau bernalar kritis juga masuk, tapi itu ada di ranah yang lain ya. Kemudian dari 4C diambil seluruhnya. Yang pertama adalah critical thinking, yang 4C keterampilan abad 21, critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Kemudian ditambah kewargaan dan kesehatan. Ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Ini kira-kira penjabarannya. Keimanan tentu saja berkaitan dengan masalah spiritualitas atau religius dalam kehidupan, karena memang bangsa ini adalah bangsa yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, bahwa individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta komitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dan konteks kebinekaan global. Kemudian penalaran kritis, kreativitas, ya, penalaran kritis dalam arti bahwa peserta didik nanti harus mampu berpikir secara logis, analitis, reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas, kemudian juga kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi 4C nampaknya menjadi salah satu titik sentral dari visi tentang bagaimana pembelajaran mendalam itu diarahkan. Kemudian ditambah dengan profil pelajar Pancasila dan plus kesehatan, ya, serta kewargaan. Saya kira untuk pembuka dari diskusi ini saya tidak panjang lebar.
Tapi saya ingin menyimpulkan bahwa antara deep learning, ya, kemudian kurikulum merdeka ataupun mungkin kurikulum cinta, memang bukan sesuatu yang pure baru, tapi merupakan upaya pengembangan dan inovasi-inovasi. Karena itu bagian dari keniscayaan dalam kehidupan bahwa pendidikan harus adaptif, harus mampu menjawab tantangan zaman. Sehingga terus berubah, meskipun mungkin konsepnya tidak jauh berbeda. Tapi sesuatu yang baru biasanya akan memantik, ya, atau mendorong serta memotivasi supaya kita lebih bergairah, ya, bergerak melalui pendidikan. Saya kira dengan deep learning ini kita berharap semua pendidikan di Indonesia akan semakin maju sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu dari saya, mudah-mudahan kita nanti akan melakukan diskusi atau memberikan berpartisipasi, berkolaborasi dan berkontribusi, ya, untuk memanai naskah deep learning ini dengan lebih komprehensif. Terima kasih Bu Najmi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Nasihi sudah memaparkan naskah tentang deep learning, yang mana kita semua sebagai pembacanya agar bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis atau yang penyusun deep learning ini, sehingga kita bisa mempunyai makna yang sama yang akan kita implementasikan di madrasah kita. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Nasihi. Ini masih sebagian ya dijelaskan. Kita lanjutkan kepada paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Titi Nurhidayati MPD. Sebelum Ibu Dokter menyampaikan atau memaparkan materi, baik saya akan bacakan dulu biodata sumber. Untuk pembicara yang kedua atau narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Siti Nurhidayati, yang kenal atau akrab dipanggil dengan Ibu Inung ya, bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kemudian mengajar juga di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap. Nomor handphonenya 0821 4534 7575. Alamat rumah di Gria Sokaraja Permai, Blok A28 Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan lewat atau berada di sekitar itu boleh mampir ya Bu Inung ya. Iya betul Bu Najmi. Kemudian pendidikannya adalah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian UIN Alauddin Makassar, kemudian Griffiths University of Brisbane, Queensland, Australia, kemudian UNU Surakarta, dan Pradita University Jakarta. Ya Allah, ini Ibu Inung ini memang gemar belajar ya. Udah pantas memang orang yang kreatif, yang berprestasi. Sekolahnya banyak. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti ya, belajar sepanjang hayat. Untuk pengalaman atau narasumber ya, yaitu narasumber TOT instruktur. Najmi, mohon maaf, tidak usah dibaca semua Bu. Oh iya. Waktunya Ibu habis. berpengalaman banyak sekali sebagai narasumber dan instruktur, kemudian juga di medsos juga banyak ya, nanti bisa dilihat di medsos Ibu. Untuk mempersingkat waktu,
Dipersilahkan Ibu Inung untuk memaparkan materi yang kedua. Dipersilahkan Bu Inung. Ya. Masih mute, Bu. Oke. Ya. Oke, Baik, Bu silakan. Najmi. Iya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Najmi atas waktunya. Yang saya hormati di sini hadir Dewan Pembina Apaksi sekaligus pendiri Apaksi Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amin, MAG, dan juga founding father-nya ini ada Pak Agung, Pak Agung Nugroho tadi juga sempat hadir di sini luar biasa. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Apaksi Bapak Dr. Haji Yunadi yang masih juga standby di sini. Kemudian Pak Sekjen, Bapak Dr. Ahmad Nasi MT, dan juga Bapak Ibu pengurus serta Bapak Ibu pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas agama, seluruh agama di Indonesia, dan juga Bapak Ibu kepala madrasah, kepala sekolah. Saya lihat banyak yang hadir dari kepala madrasah, kepala sekolah, Bapak Ibu guru PAI dan juga Bapak Ibu guru madrasah, dan juga ini saya lihat ada beberapa yang guru mapel ya, guru mapel yang ikut hadir di sini, dan juga beberapa dosen yang mengikuti webinar Apaksi sore hari ini. Alhamdulillah, bangga sekali saya bisa berjumpa di hadapan Bapak Ibu yang hebat ini. Kita akan bersama-sama membedah naskah akademik pembelajaran mendalam ya, yang beberapa waktu lalu kita masih lebih mengenal dengan deep learning. Nah, tentu saja tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di prolog oleh Bapak Ketua Umum bahwa bedah Nasmik ini, bedah naskah akademik ini dari perspektif saya ya, perspektif saya yang membaca gitu, atau perspektif Bapak Ibu yang membaca. Jadi berbeda dengan bedah-bedah yang lain yang biasanya disampaikan oleh pengarangnya atau oleh penyusunnya, tetapi untuk kali ini Apaksi mencoba sesuatu yang baru di luar kebiasaan, yaitu dari perspektif pembacanya. Bapak Ibu mungkin sudah pegang semua ya naskah akademik dari pembelajaran mendalam ini yang disusun pada bulan Februari baru saja kemarin 2025, dan ini sangat menarik, memang harus kita bedah. Dan saya tertarik juga ini dari Nasmik ini yang terdiri dari beberapa bab ya, ada dari pendahuluan sampai sampai pada rekomendasi, dan di sini ada ringkasan eksekutif Bapak Ibu yang tidak banyak juga digagas oleh naskah-naskah akademik yang lain ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ringkasan eksekutif ini sangat penting karena ini merupakan cara untuk memberikan kejelasan kepada kolaborator ya, kepada semua yang membaca, lintas fungsi, pemimpin tim, dan juga pemangku kepentingan dalam sebuah proyek ya. Kalau di sini pembelajaran mendalam berarti ya stakeholder pendidikan. Ini sangat penting Bapak Ibu dan sangat menarik. Kemudian saya juga karena tadi Pak Dr. Nasi sudah membedah dari latar belakang, kemudian landasan-landasan yang membuat kenapa pembelajaran mendalam ini penting, dan juga kenapa mesti ada naskah akademik begitu ya. Saya mungkin lebih mengkaji pada sesuatu yang bagian-bagian yang tadi belum terlalu dibahas oleh Pak Dr. Nasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini guru-guru ini penting sekali ya, karena guru ini adalah ujung tombak di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran mendalam ini menjadi sangat eh, penting, menjadi sangat urgen untuk Bapak Ibu guru dan juga para pengawas ya, Bapak Ibu pengawas, demikian pula Bapak Ibu kepala sekolah atau madrasah, karena sebagai pendamping satuan pendidikan yang akan mengontrol sampai sejauh mana pembelajaran yang
dilakukan oleh Bapak Ibu guru, maka naskah akademik ini menjadi sangat penting. Nah, saya mungkin mulai dari hal yang menarik buat saya ini dari naskah akademik pembelajaran mendalam ini. Nasmik ini sangat lengkap dan kajiannya saya kira sangat holistik, mengakomodir dari pemikiran berbagai kalangan ya. Di awal-awal saya agak sedikit melihat prosesnya begitu. Di awal-awal ada satu dua yang mempertanyakan kenapa ini lebih pada satu pendapat dari golongan tertentu begitu ya. Tetapi pada saat penyempurnaan Nasmik ini ternyata mengakomodir dari hampir semua elemen ya. Dari tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh nasional dan seluruh ya tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh pendidikan di dunia. Ini sangat komprehensif jadinya. Kemudian saya juga melihat bahwa Nasmik ini atau pembelajaran mendalam ya, bukan hanya Nasmiknya, tapi pembelajaran mendalam ini sepertinya Pak Menteri ini ingin mengembalikan ruh pendidikan itu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi jelas sekali di sini pembelajaran mendalam ini ingin mengembalikan lagi bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sesungguhnya sudah sangat lengkap ya. Coba kita lihat di pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi bla 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 begitu ya. Ini adalah isi dari kerangka kerja pembelajaran. Jadi kerangka kerja pembelajaran itu betul-betul kembali kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini tentu akan sangat mengembirakan ya, menjadi angin segar karena sebetulnya selama ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu lebih banyak kalau saya bilang bahasa saya itu diumpet-ke gitu. Diumpet-ke itu tersembunyi gitu. Jarang sekali Bapak Ibu guru yang dalam mengajar itu berprinsip pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pembelajaran mendalam ini rupanya dikembalikan ke sana. Nah, ini menjadi kalau bahasa lainnya mungkin kembali ke hitoh gitu ya, kembali pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ini juga disampaikan oleh Pak Menteri sendiri bahwa kita sudah punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kenapa kita lari-lari begitu ya, kenapa kita lari kemana-mana begitu. Nah, begitu. Berikutnya, Bapak Ibu hebat, Nasmik ini juga yang paling penting adalah satu hal yang menarik. Apakah menayangkan slide? Ya, ini baru akan Oh menayangkan. iya, oh ya. Tadi masih prolog dulu. Oke. Ya, jadi sebentar sambil. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini setelah lengkap disertai dengan naskah akademiknya menjadi menjadi panduan atau menjadi guide untuk kita semua. Namun demikian kita masih berhak untuk untuk mengkritisi ya Bapak Ibu ya, mengkritisi. Meskipun dalam naskah akademik ini sudah dilengkapi juga dengan rekomendasi-rekomendasi ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran mendalam ini kan bukan sebuah perubahan kurikulum, bukan nama kurikulum ya, tetapi ini bagian dari kurikulum, yaitu pendekatan kurikulum. Namun ternyata dampaknya dari adanya kebijakan baru ini, hampir seluruh sistem pendidikan ini berubah gitu ya, berubah. Dari Nasmik ini rekomendasinya itu akan ada beberapa perubahan-perubahan termasuk nanti di standar isinya, di CP-nya, di perundang-undangannya, regulasinya ya. Namun demikian dalam Nasmik ini memang yang perlu Bapak Ibu ketahui, tidak perlu kita terlalu pesimis bahwa aduh ini nanti ada perubahan ini cost-nya terlalu besar. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa pendidikan kita ini banyak yang sedang menyorot gitu ya, banyak yang sedang menyorot, sedang sangat tidak baik-baik saja begitu.
Artinya seandainya kebijakan ini nanti akan merubah pula regulasi-regulasinya, berarti akan ada cost yang sangat besar untuk itu. Namun ada rambu-rambu di dalam NASMIC ini bahwa perubahan itu tidak sampai kepada perubahan undang-undangnya. Hanya pada sampai paling tidak maksimal gitu ya. Maksimal itu sampai ke PP-nya, peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena tidak mungkin juga saat kita merubah paradigma, kemudian komponen yang ada di dalamnya itu tidak berubah. Kan impossible ya Bapak Ibu ya, impossible. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai mungkin karena tadi sudah saya berikan prolog, saya akan mulai dari slide ini dulu sebagai pengingat lagi ya Bapak Ibu ya, walaupun tadi Pak Dr. Nasi sudah. Jadi kita akan sepakat Bapak Ibu, kita tidak akan melupakan embrio dari deep learning ini yang awalnya memang berangkat dari sebuah teknologi. Dari sebuah teknologi sehingga kita akan membagi dua bagian dari perspektif teknologi dan juga dari perspektif kebijakan kurikulum di Indonesia. Nah, ini dalam naskah akademik pun demikian dibahas dalam dua perspektif ini, gitu ya. Biar kita tidak terjun bebas langsung ke kebijakan kurikulumnya begitu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga banyak hal termasuk landasannya, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis dan seterusnya. Di mana ini sangat penting Bapak Ibu karena filosofis ini menjadi fundamen ya, menjadi fundamen, menjadi dasar bagi sebuah pendidikan agar tujuan pendidikan kita ini betul-betul akan menciptakan atau akan membentuk manusia seutuhnya begitu. Tidak parsial, tidak yang memiliki kepribadian ganda dan seterusnya. Nah, maka landasan-landasan ini penting sekali dibaca oleh Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru, sehingga kita tidak langsung biasanya kan begini, kalau ada perubahan kebijakan itu langsung a priori ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita membaca dulu landasan-landasan baik itu filosofis, pedagogis, yuridis, sosial dan seterusnya, kita akan menjadi paham bahwa oh ya, betul ya memang perubahan itu sangat diperlukan, perubahan itu sangat dibutuhkan begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Deep learning ini atau pembelajaran mendalam yang sejak ada naskah akademik ini kemudian dipopulerkan dengan istilah pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu Pak Menteri pernah menyampaikan deep learning udah kita menyebutkannya deep learning saja, tidak usah berubah-berubah gitu. Namun seiring berjalannya pemikiran ya, berkembangnya pemikiran-pemikiran agar mungkin lebih keindonesiaan gitu ya, maka pembelajaran deep learning ini secara nomenklatur di NASMIC-nya itu ditulis dengan pembelajaran mendalam atau PM, Bapak Ibu ya, PM. Nah, Bapak Ibu tentu eh, masih ingat ya bahwa kenapa sih kok Wino, suaranya terputus. menjadi sesuatu yang besar, yang penting. Wino, mohon diulang, suaranya terputus. Putus Bu Najmi? Ya, Oke terputus. baik. Ya mungkin oke baik. Ya, jadi Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini yang latar belakang utamanya adalah bahwa terjadi pembelajaran yang hilang ya atau learning loss gitu ya. Dan juga bukan hanya pembelajaran tetapi nilai-nilai yang hilang atau values loss. Values loss. Maka kita berkomitmen ya, kita berkomitmen dengan pembelajaran mendalam ini kita akan mengembalikan ruh pendidikan ini sesuai dengan landasan filosofisnya bahwa eh, guru mengajar
atau anak belajar adalah untuk tujuan menyempurnakan mereka dari sisi karakter, ketakwaan, kemandirian, akhlak, dan seterusnya sebagaimana pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu. Nah, dulu kita pada saat kurikulum apa ya? Kurikulum KTSP ya, KTSP kurikulum 2006, Bapak Ibu sangat akrab dengan taksonomi Bloom begitu kan? Taksonomi Bloom. Begitu pula pada saat saya mundur lagi nih. Pada saat tahun 1984 ya. 84 ini jauh-jauh sebelum sebelum kita mengenalkan dengan problem based learning, project based learning, atau pembelajaran berbasis pengalaman juga, David Coop ini sudah mengenalkan ya, sudah mengenalkan dengan pembelajaran berbasis pengalaman, dan ternyata ini sekarang sangat kita akomodir dalam pembelajaran mendalam ini, dalam pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum kita ini. Kemudian kita ingat lagi eh, tokoh kita ya, Hetty dan Doki, yang pada saat 2016 dulu mengenalkan tentang pentingnya mengaitkan konsep pengetahuan satu dengan konsep yang lain. Atau kalau kita dulu di kurikulum berapa tuh? 2016 berarti masih K13 ya Bapak Ibu ya. Itu kita mengenal ada yang namanya fakta, kemudian konsep, prosedural, metakognitif, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak di kalangan Bapak Ibu guru yang mengajar ini masih baru dalam tataran fakta, bahkan ya fakta ya, belum sampai konsep, bahkan belum sampai konsep, masih sangat rendah. Makanya saat penelitian dan juga hasil PISA, pelajar Indonesia ini sangat terpuruk, terutama dari sisi literasi dan numerasinya. Kenapa? Ya karena itu tadi, guru-guru ini masih mengajar pada level-level tataran konsep, atau kalau kita merujuk pada taksonomi Bloom atau Anderson baru pada C1, C2, C1, C2, paling-paling C3 begitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa pembelajaran mendalam atau deep learning ini menjadi harus dilaksanakan di Indonesia ya, dalam kurikulum di Indonesia. Dulu kita mungkin hanya terpaku pada beberapa teori saja ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk di Nasmik ini yang saya sepakat juga nih, jadi secara komprehensif pendapat-pendapat dari banyak versi ya taksonomi, ada taksonomi Solo, ada taksonomi Bloom, kemudian tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, ini sangat menjadikan pembelajaran ke depan ini menjadi betul-betul merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menyenangkan, berkesadaran tinggi, bermakna begitu ya. Nah, ini sangat penting ini. Tetapi Bapak Ibu, sebagus apapun paradigma atau kebijakan yang akan digulirkan, jika kita semua nih ya insan pendidikan ini tidak mau merubah mindset, ya tentu saja deep learning ini juga akan hanya menjadi sebuah catatan kebijakan yang akan memperpanjang deretan-deretan kurikulum di Indonesia. Maka saya sangat sepakat ini bahwa terutama ini saya tayangkan ini di taksonomi Solo nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita mungkin terlalu terpaku bahwa sebuah pembelajaran itu berhenti hanya sampai di output ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak dulu nilainya berapa, setelah lulus nilainya menjadi berapa. Tetapi di taksonomi Solo ini yang menjadi rujukan pada pembelajaran mendalam Bapak Ibu, ini sangat penting, dan ini eh, kita berpikir sampai pada tataran outcome Bapak Ibu. Outcome, bukan hanya output, tapi outcome. Outcome ini berarti bicara tentang masa depan anak-anak.
anak-anak setelah lulus dari lembaga pendidikan seperti apa, baik dari sisi IQ, dari sisi mental, dari sisi karakter, akhlak mulia, dan seterusnya. Outcome ini sangat sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau output ini hanya selesai, sudah nilainya bagus-bagus 100 lulus semua selesai. Tapi kalau outcome, bagaimana anak-anak yang nilainya 100 ini kemudian menjadi anak-anak yang di masyarakat menjadi anak-anak yang bermanfaat. Anak-anak yang menjadi teladan di masyarakat. Atau anak-anak yang menjadi panutan begitu. Itu outcome. Nah, kerangkanya seperti ini Bapak Ibu. Ini juga tidak akan saya gagas karena ini sudah sering saya sampaikan juga di pelatihan-pelatihan. Tetapi yang penting adalah bahwa dalam NASMIK ini, naskah akademik ini, saya sangat sepakat dengan kerangka pembelajaran mendalam ini. Guru dengan hanya satu lembar ini, jika ini dipahami betul, akan sangat berkontribusi pada pendidikan ke depan yang menjadi lebih baik begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada lingkaran biru, lingkaran kuning, lingkaran putih, di mana di endingnya nanti adalah yang ada dalam lingkaran putih ini Bapak Ibu, ini adalah dimensi profil lulusannya yang kemarin pada saat sebelum kebijakan kurikulum mendalam ini profil Pancasila ya, pelajar Pancasila. Sekarang ini kebijakannya dirubah menjadi dimensi profil lulusan dengan 8 dimensi. Dan ini 8 dimensi ini rujukannya dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bapak Ibu. Coba kita lihat semua item di situ adalah penjabaran dari pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi NASMIK ini saya kira memang betul-betul mengembalikan ruh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bapak Ibu. Itu persepsi saya ya Bapak Ibu ya. Persepsi saya. Oke, baik. Saya stop screen dulu. Profil lulusannya sudah jelas dengan 8 profil lulusan. Nah, sekarang saya ingin membedah dari sisi bagaimana sih peran guru, peran pengawas, dan juga peran stakeholder seperti dinas pendidikan dan seterusnya. Nah, peran guru Bapak Ibu sebagaimana yang ada dalam NASMIK ini, meskipun kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kalau kita melihat di Undang-Undang Guru dan Dosen, tugas peran kita ini sudah jelas ya, tetapi di sini lebih apa ya, lebih ringkas, lebih ringkas. Ini nanti boleh Bapak Ibu memberikan masukan-masukan, kontribusi sehingga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Di sini disampaikan bahwa peran guru ini adalah sebagai aktivator ya, aktivator. Aktivator ini berimplikasi pada Bapak Ibu guru membersamai anak-anak secara aktif. Jadi dari menit ke menit saat anak belajar itu dibersamai oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kesulitan-kesulitan, problematika yang dihadapi oleh anak-anak ini terurai betul, terbimbing ya, terbimbing. Jadi saat misalnya anak-anak berdiskusi untuk mengembangkan deep learning, misalnya dengan kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu guru bukan duduk, tetapi membersamai secara aktif ya, secara aktif. Ini yang saya sebut peran Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang berikutnya peran berikutnya adalah sebagai pembangun budaya. Pembangun budaya. Jadi bagaimana mungkin anak-anak didik kita atau murid kita akan menjadi baik saat kita orang tua, baik pengawas maupun Bapak Ibu guru, dalam kesehariannya ini tidak membudayakan hal-hal yang baik, yang memberikan kontribusi positif kepada anak-anak kita. Kita prihatin ya Bapak Ibu ya saat sekarang ini kalau kita melihat di media sosial bagaimana kondisi guru-guru, kondisi insan pendidikan yang dengan mudah meletup, dengan mudah meledak. Apakah ini yang dimaksud dengan pembudayaan? Membudayakan atau membentuk budaya yang positif begitu. Nah, ini yang menjadi bahan refleksi kita semua Bapak Ibu. Menjadi bahan refleksi kita semua. Tuh ya.
Oke, saya tayangkan lagi. Ya, oke, sudah terlihat ya. Oke, selain itu Bapak Ibu, selain tadi sampai pada ini ya, nah ini. Tadi sebagai aktivator, kemudian sebagai pembentuk budaya dan juga sebagai kolaborator ya. Kolaborator, maaf. Jadi kayak ini ya Cedal ya. Kolaborator. Jadi Bapak Ibu selalu membersamai anak-anak. Nah, ini juga sama paradigmanya para pengawas juga sebagai pendamping satuan pendidikan, kepala sekolah juga membersamai secara kolaboratif ya, secara kolaboratif. Sehingga tidak sampai anak-anak saat mereka memiliki masalah meletup-letup di dunia lain gitu ya, di media sosial. Kenapa? Karena di dalam ruangan pembelajaran ada iklim yang kondusif, ada seorang guru yang menjadi aktivator yang selalu membersamai, ada kolaborator yang selalu bersama menyelesaikan masalah, dan juga sebagai pembangun budaya. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya lihat sekarang dari Nasmiknya, kembali ke Nasmiknya. Yang penting juga yang saya tertarik dari Nasmik ini Bapak Ibu, sini. Di bagian akhir Bapak Ibu ya, jadi kalau peran tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, peran pengawas jelas membersamai Bapak Ibu guru, membersamai kepala sekolah, membersamai satuan pendidikan, sehingga tidak lagi secara parsial bahwa pengawas ini hanya sebagai seorang supervisor yang hanya mungkin checklist begitu ya, paradigma lama seperti itu. Tapi sekarang ini justru peran kita ini adalah 3 hal itu tadi, ikut ikut berpartisipasi di dalamnya begitu. Kembali ke Nasmiknya Bapak Ibu. Sebentar saya scroll ke bawah. Saya sengaja ini langsung ke teks aslinya. Nah, ini ada beberapa perubahan Bapak Ibu, ada beberapa perubahan yang mendasar dampak dari pembelajaran mendalam ini di sini terutama Bapak Ibu. Kalau dulu pada saat kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya, beban guru itu kan 24 jam ya Bapak Ibu ya. 24 jam, apakah dengan pembelajaran mendalam ini memungkinkan dengan 24 jam bebannya begitu, maka dalam Nasmik ini direkomendasikan nanti akan ada perubahan-perubahan bahwa 24 jam itu bukan hanya tatap muka ya Bapak Ibu ya, dan juga akan ada perubahan-perubahan materi esensial sehingga tidak memberatkan kepada guru-guru. Seperti kita ketahui bersama kemarin pada saat kurikulum Merdeka ini CP itu sangat panjang ya Bapak Ibu ya, sangat panjang, sangat luas lingkupnya, sehingga dari hasil penelitian masih banyak Bapak Ibu guru yang belum bisa untuk memilah-milah atau menganalisis capaian pembelajarannya. Nah, ini yang direkomendasikan oleh naskah akademik ini agar nanti CP-nya pun akan berubah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan apatis, jangan a priori bahwa pembelajaran mendalam ini pasti akan berdampak pada perubahan-perubahan itu. Ada perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian selain guru tadi yang berdampak pada pola mengajarnya, pada beban mengajarnya, Bapak Ibu, saya agak scroll-scroll ya karena waktunya tinggal sedikit. Nah, ini ya, implikasi terhadap regulasi ini Bapak Ibu. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru ini tentunya pasti nanti akan ada perubahan-perubahan turunannya Bapak Ibu, entah bentuknya apa begitu ya, tetapi sebuah keniscayaan karena 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit,
jika dihitung dalam waktu kerja berarti kan 18 jam kerja setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Ini artinya akan ada jika Bapak Ibu ingin atau dituntut untuk betul-betul mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini tentu sangat berat, sehingga nanti tentunya direkomendasikan akan ada turunan-turunan dari PP ini yang memungkinkan guru tidak terlalu tidak terlalu berat bebannya begitu. Kemudian Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nih, nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, atau tentang ini pelaksanaan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Ini juga pastinya akan terdampak. Nah, ini tentu saja akan ada aturan-aturan di bawahnya yang memungkinkan agar fleksibilitas dalam pembelajaran atau diferensiasi dalam pembelajaran menjadi lebih optimal, karena pembelajaran mendalam ini kan mengusung itu ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam itu akan sangat dekat dengan fleksibilitas, kemudian diferensiasi, karena menyangkut 3 poin, berkesadaran tinggi, kemudian bermakna, kemudian mengembirakan, yang semuanya diolah dalam olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Ini tentu akan sangat membutuhkan energi yang betul-betul eh, superpower gitu Bapak Ibu. Sehingga jika kita konsisten tentu akan berdampak di sini Bapak Ibu. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu juga mengkritisi sesuai dengan persepsinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu di peran yang berikutnya yaitu optimalisasi kepala sekolah dan pengawasnya ya, karena gurunya ini tadi sudah tadi yang sudah saya sampaikan di CP-nya ini pasti nanti akan berubah ya Bapak Ibu. CP-nya berubah, kemudian ini juga akan berdampak pada pola-pola perekrutan guru, terutama pada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Nah, dalam NASMIK ini Bapak Ibu, dalam NASMIK ini direkomendasikan bahwa PPG dalam jabatan dan pelatihan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan dengan pendekatan mendalam ini sangat direkomendasikan. Jadi, pola-pola yang selama ini dilakukan dalam PPG, dalam PKB gitu ya, ini juga akan berubah. Nah, jika berubah tentu saja akan membutuhkan pedoman, panduan yang baru kan Bapak Ibu. Nah, itu dampaknya. Sehingga nanti pembelajaran mendalam ini juga akan menjadi paradigma dalam PPG, dalam PKB. Jadi yang selama ini Bapak Ibu guru ikuti dalam misalnya ada yang jadi guru pamong atau ada yang menjadi instruktur PKB atau instruktur TOT PKB ya, seperti saya dan teman-teman yang narasumber di sini, itu tentu akan mengalami perubahan mindset. Jadi pembelajaran mendalam ini menjadi paradigmanya begitu. Nah, kemudian kepala sekolah nih Bapak Ibu. Optimalisasi peran kepala sekolah ini juga tentu saja akan berubah Bapak Ibu, karena pada saat kurikulum Merdeka kemarin ada beberapa temuan bahwa kepala sekolah ini masih sulit untuk mendampingi atau untuk melakukan pembinaan. Kenapa? Karena belum memiliki visi yang mendukung pembelajaran ya. Jadi banyak kepala-kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah yang masih belum mampu untuk misalnya karena kemarin kan banyak menggunakan PMM ya Bapak Ibu ya, belum bisa masuk ke PMM atau belum bisa memperlakukan pembelajaran secara aplikatif atau pembelajaran secara menggunakan platform begitu. Nah, ini pengawas sama seperti tadi yang saya sampaikan ke kepala sekolah. Sehingga Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam ini, revitalisasi ini sangat penting. Jadi pemberdayaan kepala sekolah, pemberdayaan pengawas ini akan diselaraskan seiring dengan perubahan kebijakan ini pula ya. Demikian pula nanti orang tua, kemudian
masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat ini pasti akan mengiringi juga, akan terdampak juga, begitu. Nah, pada saat pembelajaran yang kemarin, ini hasil temuan juga bahwa masih banyak sekali stakeholder ya, baik itu guru, orang tua, pengawas, dinas pendidikan, Kementerian Agama, yang belum secara tertanam mindsetnya ya dengan pembelajaran model misalnya blended learning. Padahal sekarang ini di pembelajaran mendalam ini teknologi ini menjadi penting pula Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin ada isu bahwa besok ini kurikulumnya sudah tidak lagi pakai PMM, itu tidak benar karena teknologi ini masih sangat dibutuhkan. PMM ini menjadi tool ya, menjadi alat bantu begitu, alat bantu yang bisa diakses oleh siapapun sehingga bisa menambah kompetensi atau peningkatan kompetensi baik guru, kepala sekolah maupun pengawas. Nah, tahapan implementasi nanti Bapak Ibu tidak tiba-tiba ya, tetapi ini ada persiapannya, kemudian ada uji cobanya, kemudian dievaluasi. Jika ternyata hasil evaluasinya masih belum, maka kembali lagi, didesain lagi. Kemudian nanti dilaksanakan lagi, dievaluasi lagi. Baru setelah selesai nanti penggunaan atau implementasi PM menjadi sebuah kebijakan. Direfleksi lagi. Kalau saya lihat pola ini menggunakan design thinking ya Bapak Ibu ya, design thinking. Jadi Dinasmik ini, deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini menggunakan pola-pola design thinking. Nah, Bapak Ibu itu Maaf Bu Inung, waktunya sudah oh ya sedikit. sudah habis ya. Oke baik. Saya kira hal-hal yang urgen sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu selama ini sudah menggunakan beberapa pola-pola pembelajaran ya seperti model-model seperti PyChem, kemudian ada misalnya modelnya problem based learning, project based learning, pembelajaran berbasis pengalaman, STEAM dan seterusnya itu masih terus dijalankan Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari pembelajaran mendalam. Oke, baik. Saya kira yang lainnya ini sudah saya singgung sedikit-sedikit tadi ya, rekomendasinya juga karena tadi saya sebut di awal ini. Dan begitu Bapak Ibu yang bisa saya bedah dari naskah akademik pembelajaran mendalam ini. Mudah-mudahan akan menjadikan Bapak Ibu tergelitik pula untuk membedahnya dan harapannya nanti Bapak Ibu akan memberikan beberapa kontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya untuk membedah naskah oleh Ibu Dr. Inung Hidayati. Di sini saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran peserta webinar, terutama penasehat dan pendiri Apaksi Bapak Muhammad Amin MPD, kemudian Bapak Ibu pengurus Apaksi, Bapak Ibu pengawas PAI dan Bapak Ibu pengawas madrasah, Bapak Ibu kepala madrasah atau kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang sudah ikut berpartisipasi. Untuk kegiatan berikutnya adalah diskusi ya karena waktunya sudah sedikit. Nah, sebelum diskusi ini saya akan sedikit ringkasan atau poin yang dibedah tadi adalah pembelajaran mendalam atau deep learning yang memang sudah diindonesiakan ya menjadi pembelajaran mendalam. Ini adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, jadi bukan hafalan ya. Jadi pembelajaran bermakna, kemudian fokus pada pembelajaran bermakna, kemudian pembelajaran berkesadaran dan pembelajaran yang menyenangkan. Sementara dengan kurikulum merdeka, di sini yang disampaikan Bu Inung tadi ya, pada kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas pada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik ya.
fokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila, materi esensial, kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, bermakna, dan menyenangkan. Itu ya, mungkin ada beberapa dari peserta yang akan menyampaikan pertanyaan atau hal lainnya, kami persilahkan. Untuk 2 orang saja untuk pertamanya. Dipersilakan. Sambil menunggu yang bertanya, perlu diinformasikan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar bahwa Apaksi ini sudah berkomitmen ya sesuai dengan pesan dari Ketua Umum mengadakan kegiatan sebentar-sebentar tapi on time gitu ya, on time. Begitu ya Pak Ketua Umum? Iya, Pak Dr. betul. Iya. Pemanfaatan waktu yang efektif. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Nah, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, mungkin ini sekedar ini saja ya Bu Inung ya. Di halayak kita nih di dunia pendidikan, kadang-kadang deep learning itu suka dianggap dengan kurikulum ini. Bagaimana dengan statement seperti itu? Ya. Oke, baik. Pak Ya. Dr. Masih mau menjawab dulu atau saya? Monggo, monggo, monggo. Oke, baik. Ya, baik ya. Banyak ya yang seperti itu. Ya, sebetulnya tidak menyalahkan pula gitu ya, tidak menyalahkan juga. Deep learning ini memang bagian dari kurikulum. Bagian kecil saja karena pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan. Sebuah pendekatan dalam pembelajaran, begitu ya. Ini kan bagian dari kurikulum juga. Tetapi bukan berarti secara nomenklatur menjadi sebuah perubahan bernama kurikulum. Jadi kurikulumnya sekarang deep learning, tidak. Kurikulumnya tetap kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 masih tetap digunakan gitu ya. Begitu Bu Najmi. Ya, jadi memang bahwa deep learning itu adalah pendekatan ya Bu ya. Pendekatan. Kurikulum sekarang yang sedang berlangsung tetap kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ya. Ya, Merdeka dan juga kurikulum Kita 2013. 2000. Iya. Kenapa Berarti begitu? Karena sebetulnya sesungguhnya pada kurikulum Merdeka pun kurikulum Merdeka kan kemarin pada saat pembelajaran Bapak Ibu selalu mengakomodir kebutuhan peserta didik dengan kemampuan pedagogis Bapak Ibu, misalnya bagaimana mengoptimalkan materi agar cepat sampai dengan menggunakan metode atau model apa begitu ya, yang dimana metode ini diyakini dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik dari sisi minat belajarnya, dari sisi pendalaman materinya dan seterusnya begitu. Begitu Bu Najmi. baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Inung. Mungkin masih ada pertanyaan karena waktu juga sudah menjelang berbuka puasa. Sedikit Ya. dari saya ya. Silakan ada tambahan dari Pak Dr. Ya, Abbasi. ini memang ada 3 regulasi berkaitan dengan pendidikan yang berturut-turut, yaitu kurikulum Merdeka, kemudian deep learning, kemudian kurikulum Cinta. Kalau yang asli kurikulum itu adalah tentu saja kurikulum Merdeka. Kemudian nanti akan dilengkapi dengan 2 pendekatan, ya baik pendekatan deep learning maupun kurikulum Cinta. Tapi hakikatnya bahwa semuanya mengerucut kepada bagaimana menjadikan siswa itu sebagai pusat dari pembelajaran. Sehingga bagian yang terpenting dari situ juga adalah bagaimana kita sebagai seorang guru atau pengajar memahami setiap karakteristik anak. Dan ini menjadi bagian penting dari prinsip pedagogis. Kalau tidak salah itu di dalam butir-butir pedagogis itu menjadi bagian yang pertama. Kemudian juga pembelajaran diferensiasi berkait dengan pemahaman karakteristik anak didik juga menjadi penting. Pembelajaran berdiferensiasi
itu merupakan sebuah upaya untuk bagaimana pembelajaran itu memberikan mengakomodasi semua kebutuhan siswa, sehingga benar-benar siswa itu diberikan ruang yang nyaman, ruang yang layak untuk mengkonstruksi pemikirannya berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada hal penting bagaimana anak itu aktif kan ya. Jadi yang namanya student center learning itu adalah bagaimana sesungguhnya pembelajaran itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengunduh ilmu pengetahuan. Tidak saja bersumber dari gurunya, tapi juga dari sumber-sumber lain. Makanya penekanan seperti tadi Bu Inung sampaikan, bagaimana kita memberikan pengetahuan secara utuh ya kepada siswa, baik pengetahuan faktual, kemudian pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, sampai kemudian pengetahuan metakognitif. Ya, dari fakta, kemudian bagaimana siswa membangun konstruksi berpikir tentang fakta itu menjadi sebuah pengetahuan konseptual. Kemudian bagaimana setelah itu proses mencari pengetahuan ya, langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam, Itu saya kira prinsipnya di situ. Sampai kemudian lahir juga apa yang dimaksud dengan metakognitif. Bagaimana setelah anak belajar, kemudian bagaimana itu diimplementasikan dan sebagainya. Makanya pembelajaran bermakna di dalam deep learning itu juga lebih luas ya. Tidak sekedar transfer knowledge atau transfer knowledge and value, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas anak. Kemudian juga bagaimana yang ketiga adalah anak itu bisa mengimplementasikan ilmunya di lapangan, ya dalam kehidupan nyata. Gitu. Saya kira ini menjadi penting. Dan terakhir, ya Seloroh tadi memang agak lucu ya. Ada kurikulum merdeka, kemudian sekarang ada kurikulum cinta dan ada kurikulum mendalam. Ya. Ini kurikulum nanti mungkin ke depan adalah kurikulum cinta yang mendalam. Ya ini tentu saja harus kita maknai sebagai bagaimana anak membangun cinta kasih di dalam pembelajaran, menghormati guru dan sebagainya. Apa yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, dari Syekh Jarnubi yang juga ditukil di dalam naskah akademik itu jelas. Jadi kan ada 6 ya, ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Dakaun itu adalah bernalar kritis ya, pinter, bernalar kritis, kemudian hirsun, semangat, di situ ada mindful learning, berkesadaran, kemudian wastibarun, kesabaran, ya semangat yang kuat, kemudian wabul gotun, dan seterusnya, sampai 6 tadi. Sampai akhirnya watul zaman, ya pembelajaran seumur hidup. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Nasihi. Ya, sebelum kita tutup ya, saya akan bacakan pantun ya. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di pagi hari. Webinar selesai, sampai jumpa lagi. Salam apaksi tetap berseri. Mana cakepnya? Burung kenari terbang melayang, hinggap di dahan bernyanyi riang. Pengawas adil, jangan menyimpang. Apaksi kuat, pengawas gemilang. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber serta penasehat, Bapak Ibu pengawas keagamaan PAI dan pengawas madrasah, Bapak Ibu guru dan kepala madrasah. Demikian acara webinar ini, semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita tunggu webinar-webinar berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Apaksi. Ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau menyampaikan Bu Najmi? Ya.
Pak Dr. Yun Yun tadi Oh barangkali mau iya, oke. menyampaikan. Ya, sebagai penutup, eh, Pak Dokter dipersilakan. Oh iya, Ini ini tadi untuk ada masukan aja sih, ada ya. masukan dari Ibu siapa tadi, bahwa Oh ini ini ya Richard. ini Hmm, diminta untuk minimal 20 JP, jadi insya Allah ini akan berlanjut. Nanti ke ya, depan akan ada bedah buku, bedah naskah akademik coding, kemudian naskah akademik kurikulum cinta, mungkin nanti juga ada naskah akademik ekoteologi kalau nggak ada, ataupun perubahan iklim, itu akan menjadi kajian-kajian ke depan. wah Terima kasih mantap nih banyak. ya. Oke. Kita tunggu ini ilmu-ilmunya ya. Ya, dan alhamdulillah ini sore hari ini saya sedang berada di Bogor untuk mengkaji pula tentang ekoteologi. Ah, Jadi sip. kami bersama tim ini Mantap. sedang di Pajajaran Suite Hotel ya, Bogor untuk mengkaji itu selama 3 hari ke depan. Mudah-mudahan nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Wah, Luar ditunggu biasa. sharing ilmunya Bu Inung ya. Oke, cukup ya Pak Yun Yun, Pak Dokter Ahmad Nasihi. Cukup. Insya Allah dalam waktu dekat ada lagi flyer yang akan kita nikmati. Ya, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.